Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nur Jamil dengan NIM 2003004. Ingin mempresentasikan review jurnal dari tugas UAS mata kuliah korosi. Jurnal yang pertama yakni tentang pengaruh perbedaan korosi awal terhadap penggunaan karbon FRP sebagai anoda Impressed Current Cathodic Protection System. Tabel konten yang ada di jurnal tersebut ya ini ada pertama pendahuluan, jenis korosi, penanggulangan, serta kesimpulan. Yang pertama ya ini pendahuluan. Kajian tersebut berisi tentang sebuah pengaruh perbedaan korosi terhadap penggunaan karbon yang menggunakan bahan uji yakni beton bertulang, penanganan terhadap struktur beton bertulang yang berkarat diperlukan, penanganan perkuatan dan penanganan perlindungan korosi. Untuk menambah nilai ekonomis dari teknik ini, Carbon Fiber Reinforced Polymer atau CFRP yang biasanya digunakan sebagai material perkuat dipakai juga sebagai anoda dari perlindungan aktif sistem. Jenis korosi yang terjadi pada beton bertulang tersebut ya ini korosi pada baja tulang merupakan proses bereaksinya atom-atom Fe menjadi ion Fe2+ atau Fe3+ seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 yang di samping ini. Dengan adanya air dan oksigen yang cukup, maka ion ferus atau Fe2+ akan larut dalam air membentuk ferus hidroksida. Korosi yang terjadi pada beton bertulang, yakni di mana proses elektrokimiawi dua macam logam yang berbeda potensial dihubungkan langsung di dalam elektrolit sama atau biasa disebut dengan korosi uniform atau general corrosion. Penanggulangannya, spesimen yang telah dipasangkan CFRP direndam ke dalam larutan NaCl 5% untuk mensimulasikan lingkungan korosif selama 10, 20, dan 30 hari. Selama masa perendaman, perlindungan katodik terhadap spesimen menggunakan CFRP dilakukan. Sebagai sumber listrik DC, digunakan power supply DC dengan kapasitas 0,60 V dan 5 ampere. British Standard European Norm dalam British Standard European Norm atau BSEN 12696 menyarankan densitas arus ICCP sebesar 2 sampai 20 mm MA per M2. Pada penelitian ini digunakan arus DC dengan densitas arus sebesar 20 MA per M2, kutub positif dihubungkan ke CFRP bertindak sebagai anoda dan kutub negatif dihubungkan ke baja tulang bertindak sebagai katoda seperti ditunjukkan pada gambar 3 di samping. Dengan kata lain, penanggulangan dari korosi pada jurnal tersebut ya ini menggunakan penanggulangan ICCP di mana harus mengorbankan katodik korban untuk mencegah sebuah laju korosi. Kesimpulan pada jurnal tersebut yakni Carbon Fiber Reinforced Polymer dapat dipakai sebagai anoda dari sistem Impressed Current Cathodic Protection atau biasa yang kita sebut ICCP. Tercapainya polarisasi pada baja tulangan ditandai dengan terjadinya depolarisasi setelah arus polarisasi dimatikan. Pada spesimen dengan korosi awal rendah, proses depolarisasi membuat perubahan potensial sebesar 229 MV. Pada spesimen dengan korosi awal tinggi, proses depolarisasi membuat perubahan potensial sebesar 96 MV. Waktu yang diperlukan spesimen dengan korosi awal rendah dan spesimen dengan korosi awal tinggi untuk mengalami depolarisasi mirip, yaitu sekitar 24 jam. Selanjutnya ini penerangan tentang jurnal 2 dengan judul penerapan Marine Growth Prevention System MGPS pada pengoperasian kapal untuk menghambat laju korosi. Pertama ini pendahuluan di mana MGPS atau Marine Growth Prevention System adalah suatu sistem yang diterapkan di kapal untuk menghambat pertumbuhan marine growth, yaitu sekumpulan hewan atau tumbuhan laut yang tumbuh dan berkoloni di permukaan atau di bangunan atau juga struktur di dalam laut yang dapat menyebabkan terjadinya korosi, yang jika tidak diatasi berlarut-larut akan mengakibatkan kerusakan pada main engine maupun auxiliary engine. Metode penelitiannya ya ini penelitian dilakukan di kapal MT Sevi yang menggunakan sistem MGPS dengan menggunakan perpaduan elektroda aluminium Al dan tembaga Cu. Dalam uji korosi, kadar kepekatan normal atau rata-rata pH lingkungan air laut
yakni 8,0 dan sampel elektroda CU direndam dalam box CHES 3 hari atau 72 jam nonstop dengan beberapa perlakuan kondisi variasi kecepatan air laut berdasarkan speed pergerakan kapal antara lain. Kapal kondisi stop atau air diam yakni 0 meter per sekon. Kemudian kapal full away dengan speed 12,9 knots atau air bergerak sejauh 6.636 meter per sekon. Terus kapal hull ahead speednya 9,7 knots atau air bergerak 499 meter per sekon. Dan kapal slow ahead speed 6,5 knots atau air bergerak secepat 3.344 meter per sekon. Kemudian ada kapal dead slow speednya 3,3 knots atau air bergerak saat 1.698 meter per sekon. Selanjutnya ini perhitungan laju korosi, di mana laju korosi atau corrosion rate sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Misal, temperatur derajat keasaman fluida, poro hidrogen pH, oksigen oksigen O2 dan zat-zat oksidator. Laju korosi CR, pipa air laju korosi atau pipa air JLSF 0507 dapat dihitung dengan rumus 1. Metode kehilangan massa atau weight gain loss dan metode elektrokimia dengan persamaan Faraday Law. Metode Maslow dihitung dengan rumus CR sama dengan K kali W per A kali T kali D, di mana keterangan CR yakni corrosion rate, laju korosi dengan satuannya mm per years, dan konstanta pipa JLSF 0507 yakni 87,6, mass loss atau biasa diwakilkan dengan W setelah pengujian dengan satuannya miligram. Kemudian ada T yakni dengan time of exports 72 horse atau 72 jam. D dengan densitas pipa yakni sebesar 7,86 gram per cm kubik, dan A sebagai luas permukaan pipa. D sebagai diameter dalam pipa yakni 20 cm dan L panjang pipa sebesar 150 cm. Dengan rumus A sama dengan P dikali 20 per 100 dikali 150 sama dengan A yakni luas permukaan luas permukaannya 94,25 cm persegi. Maka laju korosi untuk masing-masing gerakan kapal ya ini pada kapal stop atau 6 meter per sekon dengan kecepatan 6 meter per sekon, weight loss-nya sebesar mass loss-nya atau massa weight loss-nya sebesar 46,1 mg dengan kecepatan korosinya ya ini 87,6 dikali 46,1 per 94,25 dikali 72 dikali 7,86 sama dengan 0,07571 mm per years untuk kapal stop. Kemudian untuk kapal dead slow dengan kecepatan 1.698 meter per sekon dengan weight loss-nya sebesar 105,8 mg dengan kecepatan koresinya ya ini sebagai hitungan tersebut yang dihasilkan sebesar 0,17376 mm per years. Kemudian ada juga kapal kategori slow ahead dengan kecepatan 3.344 meter per sekon dengan kehilangan berat atau weight loss sebesar 176 mg. Dengan kecepatan korosi dapat dihitung sehingga menghasilkan 0,29398 mm per years. Kemudian ada juga kapal dengan kategori half ahead dengan kecepatan 4,99 meter per sekon dengan memiliki weight loss sebesar 214 mg. Dengan kecepatan korosi dapat dihitung sehingga menghasilkan 0,3514 mm per years. Kemudian ada kapal full away dengan kecepatan 6.636 mm per sekon sehingga kehilangan berat sebesar 267 mg. Dengan kecepatan korosi dapat dihitung sehingga menghasilkan 0,43851 mm per years. Kesimpulan dari jurnal tersebut ya ini laju korosi pipa air laut jenis JISF 0507 pada MT Sevi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kecepatan air laut speed kapal. Pada kecepatan stop 0,0 meter per sekon, laju korosi sebesar 0,07571 mm per years, dan saat kecepatan penuh sebesar 6.636 meter per sekon, laju korosi meningkat sebesar 0,43851 mm per years. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya.
Jikalau ada salah kata atau kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.